Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di kesempatan yang baik ini kita akan lanjutkan pembahasan surah Al-Ghasyiyah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi yang dialami oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala kabarkan dari mulai ayat yang kedua, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah mereka orang-orang kafir nanti di hari kiamat, wajah mereka akan tertunduk karena hina. Amilatun nasibah, mereka beramal, mereka bekerja, mereka lelah, mereka letih, tetapi semua keletihan yang mereka rasakan akan bertambah berat karena di akhirat nanti amal yang mereka kerjakan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang sudah bekerja susah payah, orang sudah banting tulang dengan serius tetapi tidak ada upahnya, tidak ada balasan yang diberikan, maka tentu akan lebih atau sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat berat. Sudah lelah, tidak ada bayarannya, tidak ada upahnya, tidak ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang kafir yang seperti ini, tasla naron hamiyah, mereka akan dimasukkan ke dalam api yang sangat luar biasa panas. Hamiyah, tingkatan panas yang ada di neraka yang sangat panas. Sudah begitu mereka nanti tusqa min ainin aniyah, mereka juga akan diberikan minum dari air yang juga mendidih, yang juga sangat-sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada makanan buat mereka kecuali tanaman yang berduri. Bahkan hewan saja tidak mau, bahkan binatang saja tidak mau memakannya. Tetapi makanan yang seperti ini nanti akan dipaksakan untuk dimakan oleh para penduduk neraka. La yusminu wa la yughni min ju'. Makanan itu tidak akan pernah menggemukkan mereka, juga tidak akan pernah menghilangkan rasa lapar yang mereka alami. Ini semua gambaran tentang ahli neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, menghindarkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan berikutnya Allah Subhanahu wa taala sebaliknya memberikan gambaran tentang kenikmatan-kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman. Jadi agar berimbang, karena ayatnya berbicara tentang ghasyiyah, tentang hari kiamat, tentang kondisi di akhirat, tentang neraka. Maka setelah berbicara tentang kondisi penduduk neraka, maka Allah juga menyebutkan tentang kondisi atau kenikmatan yang diterima oleh para penghuni surga. Dimulai dari wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Kita sampaikan dulu di surah Al-Ghasyiyah ini Allah Subhanahu wa taala
mensifati surga dengan 7 sifat. Jadi di dalam surah Al-Ghasyiyah ini Allah menyebutkan kenikmatan surga, gambaran surga di dalam satu surah ini dengan 7 kenikmatan. Yang pertama Allah menyebutkan surga itu aliyah, surga itu tinggi, surga itu luhur, surga itu tinggi. Tinggi secara tempat, tinggi secara kedudukan. Jadi di surga nanti ada tangga-tangga, ada tingkatan-tingkatan, yang tingkatan satu dengan tingkatan yang berikutnya jaraknya antara langit dan bumi. Jadi di surga di dalam hadis disebutkan sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat, ada 100 tingkatan, jarak satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya antara langit dengan bumi. Jadi kalau kita bayangkan seberapa luas surga Allah Subhanahu wa taala, wajar kalau Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Surga itu lebarnya saja selebar langit dan bumi. Nah terus tingginya seperti apa kalau lebarnya selebar langit dan bumi? Jadi di hadis tadi disebutkan surga itu punya tingkatan-tingkatan, yang tingkatan satu dengan tingkatan yang lain kenikmatannya berbeda. Semakin tinggi tingkatannya, maka kenikmatan yang Allah hadirkan jauh lebih indah daripada tingkatan di bawahnya. Jarak satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya, ma bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Kalau ada 100 tingkatan, Masya Allah, ada 100 jarak antara langit dan bumi. Ini kalau ada di satu surga. Nah kalau 8 surga, Masya Allah, betapa maha luasnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Maka surga yang luasnya luar biasa ini, sekali lagi kita sebutkan satu tingkatan, di surga ada 100 tingkatan, atau surga itu ada 8, kemudian di dalamnya ada 100 tingkatan, setiap tingkatannya jaraknya antara langit dan bumi. Kalau surga yang seluasnya seperti seluas ini, jangan sampai nanti kita tidak punya tempat di sana, jangan sampai. Jadi surga yang seluas ini, jangan sampai kita tidak mendapatkan tempat sama sekali di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama disebutkan surga itu aliyah, tinggi. Yang kedua, la tasma'u fiha laghiyah. Orang kalau sudah dimasukkan ke dalam surga Allah, sudah tidak ada lagi hal yang sia-sia yang akan dia dengar. Tidak ada lagi perkataan sia-sia, tidak ada lagi perkataan kebatilan, tidak ada. Jadi laghiyah, sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang sia-sia, di surga itu sudah tidak ada. Bahkan ucapan, obrolan, tidak ada yang sia-sia di surga nanti. Yang ketiga, fiha ainun jariyah. Di dalamnya juga ada mata air yang mengalir. Jadi bagian dari kenikmatan surga, Allah hadirkan di bawah surga ini ada mata air di ayat ini. Nanti di ayat yang lain kita dapati ada anhar, tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir, bukan hanya mengalir mata air, tetapi sungai-sungai. Gambaran sungai di surga disebutkan di dalam ayat yang lain. Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Di surga nanti ada sungai-sungai. Pertama, sungai yang airnya ma ghairu asin, surga yang airnya dia tidak payau, artinya airnya sangat-sangat lezat, sangat-sangat nikmat untuk diminum. Wa anharun min laban, dan sungai yang airnya adalah susu semua. Yang gambaran susu ini, minumannya, airnya ini
ahla minal asal, lebih manis dibandingkan madu, lebih dingin dibandingkan, lebih sejuk dibandingkan salju atau es, lebih putih dibandingkan susu. Jadi itu gambaran airnya. Kemudian kalau orang minum sekali, la yadma'u abadan, sudah dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya lagi. Jadi tadi sungai yang kedua. Sungai yang ketiga, anhar min khamrin ladzatil lisyaribin. Di surga nanti ada sungai yang airnya adalah khamr, tetapi khamrnya sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Waqiah, yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabi wa abarika wa ka'sin min ma'in. Ayatnya yang araknya ini atau khamrnya ini tidak memabukkan. Khamrnya tidak memabukkan. Jadi kalau di dunia orang beriman bisa menahan diri, tidak mencicipi, tidak minum khamr yang dilarang oleh Allah, maka sebagai gantinya nanti di akhirat Allah akan izinkan minum dari sungai yang airnya adalah khamr. Tetapi kalau sudah dicicipi di dunia, dilarang minum khamr, tapi di dunia mencicipi minum khamr, khawatir nanti tidak akan dapat sungai di surga yang airnya adalah khamr. Kemudian yang keempat, wa anharun khamr min ladzatil syaribin wa anharun min asali musaffa. Dan yang keempat, sungai yang isinya adalah madu yang murni, madu yang masih asli. Nah, itu gambarannya. Jadi di surga ada mata air yang mengalir, juga ada sungai-sungai yang setidaknya di surah Muhammad tadi ada 4 macam sungai. Kemudian ada fiha sururun marfu'ah. Juga di surga ada dipan-dipan, ada surur, ada sarir. Sarir itu semacam tempat tidur untuk rebahan, ranjang untuk rebahan, marfu'ah yang ditinggikan, sehingga ketika tempatnya tinggi dia bisa menyaksikan sekelilingnya kenikmatan-kenikmatan, keindahan-keindahan surga yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Jadi beda kalau kita di tempat seperti ini, kita tidak bisa melihat sesuatu apa yang ada di bawahnya yang lebih indah, tidak kelihatan. Makanya kita sering kalau jalan-jalannya ke gunung agar bisa melihat keindahan apa yang ada di bawah gunung tersebut. Maka surur atau sarir, dipan-dipan yang ada di surga Allah jadikan lebih tinggi. Kemudian dari tempat yang tinggi itu dia bisa melihat ke bawah kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Jadi dibayangkan, Pak, orang di tempat yang sudah tidak ada lagi kesia-siaan, tidak ada hal yang sepele, yang remeh-temeh, tidak ada di surga itu. Kemudian di bawahnya ada gemercik air yang mengalir. Kemudian dia bisa rebahan, bisa tiduran, bisa duduk-duduk dengan sangat santai di dipan-dipan, di ranjang-ranjang yang memang disediakan untuk duduk dengan orang-orang yang dicintainya, dengan penduduk surga yang lain. Kemudian dari tempat itu dia bisa melihat sekelilingnya, ke bawah keindahan-keindahan yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian di sampingnya ada gelas-gelas, wa akwabum mawdu'ah, ada gelas-gelas yang sudah tersedia di dekatnya, yang dia kalau butuh tinggal ngambil, atau kalau dia butuh gelas itu akan datang untuk melayaninya. Jadi wa akwabum mawdu'ah, ada gelas-gelas. Sebagaimana kita bayangkan kalau kita melihat orang para raja misalkan, dia duduk di atas dipannya, kemudian ada minuman yang sudah tersedia di dekatnya, ada para danyang yang mengipasinya, mengipasinya. Nah, itu gambaran kenikmatan di surga jauh lebih indah daripada itu semua. Kemudian ada wanabarik masfufah, ada bantal-bantal yang tersusun dengan rapi. Jadi dia bisa bersandar di dipan-dipan,
Kemudian ada bantal-bantal yang dia bisa gunakan untuk bersandar, yang semuanya tersusun dengan sangat rapi, tersusun dengan sangat tertib, yang menambah keindahan surga yang ditempatinya. Kemudian awanamarik masrufah wa zarabiyu mabthulah, dan ada permadani-permadani yang terhampar, ada permadani-permadani yang digelar dengan sangat-sangat indahnya. Jadi di surah Al-Ghasyiyah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan iming-iming kepada kita tentang kenikmatan, tentang gambaran surga yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk orang-orang beriman. Nah, ini gambarannya. Maka pertama yang kita dapati di ayat ini, kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang beriman, kenikmatannya meliputi kenikmatan zahir seperti tadi. Dia bisa melihat sesuatu yang sangat indah, dia bisa mencicipi minuman yang sangat nikmat, sangat lezat, dia bisa merasakan duduk di atas dipan-dipan dengan bantal-bantal untuk sandaran. Semua itu menambah kenikmatan secara zahir. Dan orang beriman juga mendapatkan kenikmatan secara batin, yaitu lisa'yiha radiyah. Dia akan sangat puas, sangat ridho, sangat senang dengan upah yang dia dapatkan, ganjaran yang dia dapatkan atas usahanya di dunia, atas amal, atas kelelahan beramal yang dia rasakan di dunia. Semuanya terbayar di akhirat dengan balasan surga di sisi Allah, dan dia mendapatkan kepuasan yang tidak terhingga. Allah menggambarkannya dengan ayat lisa'yiha radiyah. Untuk semua usaha kerasnya, untuk semua amalan yang dia lakukan, ada balasan, ada ganjaran yang membuat dia radiyah, membuat dia benar-benar ridho, benar-benar puas dengan apa yang sudah dia dapatkan berupa balasannya. Tidak hanya itu, bahkan telinga para penduduk surga dimanjakan dengan tidak ada hal-hal sia-sia yang akan dia dengar, tidak ada hal-hal yang berisik, tidak ada hal-hal yang mengganggu masuk ke telinganya, tidak ada. Jadi kita di tempat mewah seperti apapun di dunia ini, kalau isinya berisik, kalau isinya suara-suara yang berisik, suara-suara yang tidak enak didengar bahkan, maka keindahan tempat itu akan terasa hambar, keindahan tempat itu akan hilang rasanya. Tapi di surga semua itu Allah hilangkan. Allah hilangkan sehingga kenikmatan itu betul-betul terasa nikmat, karena yang mengganggu kenikmatan itu Allah hilangkan. Suara-suara berisik tadi tentu akan mengganggu, maka Allah Maha tahu, Allah hilangkan itu di surga. Tidak ada lagi obrolan-obrolan kesia-siaan, tidak ada lagi hal-hal yang sia-sia yang ada di surga. Maka semua ini menggambarkan bahwa kenikmatan yang akan didapatkan penduduk surga meliputi kenikmatan yang secara zahir dan juga kenikmatan secara batin. Kemudian dari gambaran surga tadi, sifat-sifat surga tadi, maka orang beriman hendaknya meninggalkan kesia-siaan, baik itu perbuatan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia, duduk di majelis yang isinya cuma sia-sia. Maka orang beriman seharusnya meninggalkan kesia-siaan, karena nanti tempat yang akan disiapkan bagi orang beriman tidak ada kesia-siaan di dalamnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman itu orang yang kalau ada kesia-siaan mereka akan menghindarinya, mereka akan menjauhi kesia-siaan tersebut. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Jadi di antara ciri orang beriman yang beruntung itu orang yang kalau ada kesia-siaan, baik itu perbuatan, baik itu ucapan, baik itu majelis yang isinya kesia-siaan, mu'ridun, mereka akan menjauh, mereka akan berpaling,
mereka tidak sudi untuk datang ke tempat yang sia-sia tersebut. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah sesuatu itu indah atau menambah keindahan itu kalau tertata dengan rapi. Allah sampai menggambarkan tadi wa namariqu masfufah, bantal-bantal yang tersusun rapi. Orang tinggal di tempat istana misalkan, tapi kalau barang-barang yang ada di istana semuanya berantakan, penempatannya tidak pas, posisinya tidak sesuai, pasti akan mengurangi keindahan tempat tersebut. Maka sampai Allah gambarkan bantal-bantalnya, posisinya, tertatanya Allah gambarkan tertata dengan sangat-sangat rapi, sehingga membuat orang yang ada di dalamnya betul-betul merasakan keindahan, kenikmatan yang luar biasa. Jadi kerapian, ketertiban, kedisiplinan dalam arti itu adalah ciri khas orang beriman dan ciri khas para penduduk surga. Maka hendaknya orang beriman memperhatikan masalah kerapian, kerapian fisik, kerapian badan, kerapian pakaian, kerapian tempat tinggal, maka diperhatikan karena Allah juga memperhatikannya. Karena Allah juga memperhatikannya, setidaknya di ayat tadi posisi bantal itu Allah tata, Allah siapkan dengan sangat-sangat rapi, maka orang beriman juga harus demikian. Setelah menceritakan tentang kondisi penduduk neraka, kemudian Allah gambarkan tentang surga dengan semua kenikmatannya, maka Allah perlu memperlihatkan tentang bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu Rabb yang menciptakan semuanya, menciptakan alam semesta ini berikut isinya, menciptakan surga dengan semua keindahan kenikmatannya, menciptakan neraka dengan semua azab yang sangat pedih itu. Maka Allah perlu menunjukkan zatnya, perlu memperkenalkan zatnya. Maka untuk mengenal Allah, caranya adalah dengan melihat apa yang Allah ciptakan. Jadi untuk mengetahui Allah, mengetahui kekuasaan Allah, mengetahui keperkasaan Allah, mengetahui Allah Maha Kuasa, maka melihatnya tidak langsung ke atas Allah mana, bukan, tapi melihat apa-apa yang sudah Allah ciptakan, kita tadaburi, kita renungkan, maka kita akan melihat betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Kuat, Maha Indah dan semuanya. Jadi Allah perintahkan kepada kita, kepada semuanya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak melihat kepada unta, bagaimana unta ini diciptakan dengan semua keragaman keindahan, dengan semua keunikan yang ada dalam diri unta. Wa ila samai kaifa rufi'at, dan hendaknya mereka juga melihat ke langit, bagaimana langit itu dinaikkan, ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan juga mereka perhatikan gunung-gunung, bagaimana dia ditancapkan dengan kokoh, bagaimana dia diletakkan sehingga bumi ini bisa berputar dengan sangat lembut. Kita yang ada di atasnya tidak terasa kalau bumi ini berputar. Kalau sampai tidak ada gunung, tidak ada pasaknya, maka bumi ini akan menggelinding layaknya bola atau kelereng. Maka keberadaan gunung-gunung ini sebagai pasak yang mengokohkan bumi ini, sehingga buminya berputar, tapi kita seolah-olah merasa bumi ini tidak berputar, saking nyamannya kita berada. Perhatikan gunung itu, bagaimana Allah tancapkan, bagaimana Allah tegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan perhatikan juga bumi, bagaimana dia dihamparkan seluas ini, bagaimana dia dijadikan tempat yang nyaman, tempat yang cocok untuk kehidupan, sementara di tempat lain tidak ada tempat yang lebih nyaman, tidak ada tempat yang cocok untuk hidup seperti bumi ini. Jadi ini 4 poin, yang 4 poin ini semuanya mudah kita lihat, bisa kita perhatikan, bisa kita saksikan dengan mata kita langsung, tidak perlu pakai bantuan alat, tidak perlu menggunakan sesuatu, kita langsung bisa menyaksikannya. Terlebih Al-Quran ini pertama kali diturunkan kepada orang Arab, mereka sangat akrab dengan semua hal ini.
Dengan unta mereka sangat akrab. Dengan langit, karena mereka di padang pasir, begitu melihat ke atas sudah langit itu terlihat sangat jelas. Terlebih di malam hari, jarang ada mendung, jarang ada banyak sekali terdapat bintang-bintang, sehingga semua keindahannya kelihatan. Kepada gunung-gunung juga mereka sering lihat kepada bumi ini. Sedikit yang ingin kita sampaikan tentang unta. Kenapa harus ada unta? Kenapa bukan hewan yang lain? Jadi unta ini dia memiliki kemanfaatan yang tidak bisa diberikan oleh hewan yang lain. Semua sisi unta ini bisa dimanfaatkan, semua sisinya. Setidaknya unta ini kemanfaatannya ada empat. Dia bisa digunakan untuk kendaraan, untuk angkutan, untuk transportasi. Dia bisa dimakan dagingnya, dia bisa diminum susunya, dan kalau di sini bahasanya halubah, bisa diperas susunya untuk diminum. Rukubah bisa dijadikan tunggangan kendaraan. Akulah bisa dimakan dagingnya. Wahamulah bisa digunakan untuk mengangkut beban. Jadi 4 poin besar ini hanya ada di unta. Hewan yang lain tidak. Kalaupun ada, kekuatannya, kemanfaatannya tidak sebesar unta. Dari sisi dimakan, semua sisinya bisa dimanfaatkan, semua sisinya. Dari mulai dagingnya, dari mulai bulunya, dari mulai semua sisinya bisa dimanfaatkan, termasuk susunya, bahkan air kencingnya. Nanti di sebagian riwayat disebutkan air kencingnya juga bisa dimanfaatkan. Jadi air kencingnya. Jadi kalau ada orang sakit, saya lupa penyakit apa itu minumnya dari air kencing unta. Loh, air kencing kok diminum? Ya, kalau bagi imam madhab yang berpendapat bahwa apa yang keluar dari hewan yang halal dagingnya, maka yang keluar dari hewan itu juga boleh dikonsumsi, boleh digunakan, atau tidak najis bahasanya, tidak najis. Tentu kalau kotorannya ya najis, cuma maksudnya bahkan kotorannya tidak air kencingnya saja, setelah saya yang bisa dikonsumsi, boleh diminum karena kondisi orang mengalami sakit tertentu. Jadi ini kemanfaatan unta sangat-sangat besar yang tidak ada pada hewan yang lain. Maka Maha Suci Allah ketika Allah mengarahkan kepada kita untuk memperhatikan salah satu hewan di antara semua hewan yang Allah ciptakan, Allah suruh kita memperhatikan unta, bukan hewan yang lain. Sampai-sampai begitu ayat ini sampai atau turun, didengar oleh seorang ulama bernama Syuraih, maka Syuraih kemudian mengatakan, ukhruju, keluarkan unta-unta kalian, agar kita bisa melihat bagaimana unta ini Allah Ta'ala ciptakan dengan semua keunikannya. Jadi orang-orang para salaf terdahulu begitu, kalau ada perintah-perintah di ayat, mereka langsung mempraktikkannya, mereka langsung melakukannya. Ketika Allah memerintahkan, apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana keunikan ciptaannya? Maka ulama bernama Syuraih ini kemudian mengatakan, keluarkan unta-unta kalian agar kita bisa melihat keunikan ciptaan Allah yang satu ini. Jadi betul-betul dikeluarkan, kemudian diperhatikan, dilihat untuk mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Langit juga sama, gunung juga sama, semuanya kalau kita tadabburi, kalau kita perhatikan lebih mendalam, semuanya akan mengarahkan kita kepada kebesaran Zat yang menciptakan semuanya ini, kemaha perkasaan Zat yang menciptakan semuanya ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka cara untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah, kita memperhatikan, kita mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa disampaikan atas pembahasan surah Al-Ghasyiyah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Semoga ada manfaat, semoga ada kebaikan yang kita dapatkan. Minimal tadi
Begitu kita sudah mendengar keindahan tentang surga, ada kerinduan, ada doa yang kita sampaikan di dalam hati kita, ya Allah aku ingin memasukinya, ya Allah izinkan aku, izinkan kami untuk bisa masuk ke dalam surga dengan semua keindahan itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.